Oke, halo semuanya. Hari ini kita lanjut ke pembahasan soal KSN Fisika. Sekarang ini video terakhir pembahasannya ya. Jadi tetap semangat, tetap diperhatikan dengan baik. Kita mulai ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 17. Soal ini akan membahas tentang persamaan juga kecepatan ya. Ayo kita bahas. Benda bermassa M1 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 2I dikurang J meter per sekon dan menumbuk benda lain bermassa M2 0,3 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan V2. Nah, akibat tumbukan tersebut, benda M2 mengalami perubahan kecepatan yang dinyatakan dengan delta V sama dengan 3I dikurang 2J meter per sekon. Jika tumbukan antara M1 dan M2 terjadi sangat singkat dalam interval waktu 0,001 sekon, maka gaya arah vertikal komponen arah J yang dialami benda M1 pada saat bertumbukan dengan M2 adalah. Nah, yang ditanya adalah gaya. Oke? Nah, perhatikan yang diminta ini arah vertikal. Jadi, vertikal itu sumbu Y ya. Jadi kita fokus ke bagian J-nya. Oke, jadi kalau di persamaan itu ada 2I dikurang J, maka ini adalah komponen X, J ini komponen Y, X itu adalah horizontal dan Y adalah vertikal. Oke? Jadi kalau misalnya kita gambarkan, jadi misalnya nih di sini ada bendanya. Oke. Kecepatannya arahnya ke bawah dong ya, karena kalau kita buat di gambar, ini tuh J-nya negatif, berarti dia arahnya ke bawah. Ini V1 sama dengan 2I dikurang J. Nah, menumbuk benda yang kedua, oke, V2-nya nggak diketahui, jadi kita nggak bisa bikin arahnya dia kemana. Tapi kita di sini dikasih tahu, benda satu ini menumbuk benda yang kedua. Tapi apa yang diketahui? Yang diketahui itu delta V. Delta V-nya adalah 3I dikurang 2J. Ini dia yang diketahuinya. Nah, yang ditanya itu gaya. Gaya itu bisa kita dapat dari impuls. Oke? Impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi kalau I1 maka akan membahas perubahan momentum benda yang pertama. Berarti kalau I2 akan membahas perubahan momentum benda yang kedua. Yang ditanya adalah kalau karena pada sumbu vertikal, kita bisa bikin tulis FY. Ini yang ditanya. Ini diketahuinya. Ingat ya, kalau KSN Fisika nanti itu kalian dikasih kertas untuk coret-coret, tapi namanya aja coret-coret, tapi pastikan kalian tulis secara jelas jalan kalian, karena itu dikembalikan ke panitia. Oke? Nah, biasanya jalan yang jelas itu maksudnya adalah, kalau kalian bisa gambarkan grafiknya, silahkan. Kemudian grafik itu maksudnya perumpamaan diagramnya ya. Kemudian formulanya harus jelas, jalannya harus jelas juga, oke? Nggak harus detail, tapi jelas dia urutannya dari mana ke mana. Nah, ketika bertabrakan, yang harus kita pahami adalah ketika bertabrakan atau bertumbukan, gayanya itu akan gaya pada dua benda itu akan sama. Oke? Ini yang harus kita perhatikan. Sebenarnya bisa nih kita kerjakan pakai hukum kekekalan momentum ya, tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita langsung aja, karena di sini yang diminta adalah gaya arah vertikal untuk komponen J, berarti itu FY.
Berarti kita yang dialami oleh benda 1 pada saat bertumbukan dengan M2. Nah, kita langsung aja ke pakai rumus yang impuls sama dengan perubahan momentum. Oke? Ingat I itu kan memang perubahan momentum. Tapi I juga bisa F dikali delta T, baru kita masukkan ke perubahan momentum. Nah, F-nya ingat yang ditanya itu adalah FY, delta T-nya udah dikasih tahu, 0,01. Kemudian kalau delta P-nya yang kita pakai untuk momentum yang kedua aja. Oke? Ingat mau yang kedua atau yang pertama nanti gayanya sebenarnya kan sama. Jadi tapi kita pakai yang kedua. FY-nya yang ditanya, terus delta T-nya 0,001. Delta perubahan momentum itu berarti karena yang kedua masanya masa yang kedua kurang V2 dikurang V1. Artinya ini untuk perubahan delta P-nya. Atau biar lebih cepat karena udah ada perubahan delta P-nya, kita bisa langsung kali delta P. So, FY sama dengan M2 itu 0,3. Delta P yang kita masukkan, ingat adalah si 2C. Ini ya. Yang dimasukkan angkanya aja, nggak usah tandanya. Karena tanda negatif ini hanya menunjukkan arah. 0,01-nya tinggal dibagi 0,1. So, FY sama dengan 0,3 kali 2, 0,6 per 0,001. Hasilnya nanti akan ini dicoret jadi 6 per 0,01 atau langsung aja 600 Newton. Tapi 600 harus ditambahkan 0 untuk ditulis ya. Jadi kalau mau ditulis jangan 600 aja, tapi harus 600,0. Kita tulis 600,0. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 18. Benda A dan B bergerak dalam ruang 2 dimensi X, Y. Benda bergerak sepanjang satu lintasan yang dinyatakan oleh fungsi posisi X, T, ini dia fungsi posisinya, dan Y, T. Grafik Y, T berupa garis lurus, Y sama dengan negatif 5 meter pada saat T 0 sekon, dan Y 60 meter pada saat T sama dengan 1 sekon. Komponen X dan Y dari kecepatan benda berturut-turut sama dengan P meter per sekon adalah minus 5 tambah 20 T meter per sekon. Pada saat T 0 sekon, kedua benda berada di tempat yang sama. Oke. Kedua benda dapat bertemu kembali apabila kecepatannya berapa. Oke deh. Nah, kalau misalnya kita perhatikan untuk persamaan sumbu X-nya, ya kan? Di sumbu X, T sama dengan T ditambah 2, T dikurang 5 meter. Oke. Supaya kita lebih gampang, kita bisa langsung kalikan T kali T kuadrat, minus 5 tambah 2T, minus 3T, plus 2 kali negatif 5, negatif 10. Sekarang kita selesaikan untuk persamaan Y-nya. Nah, kalau untuk persamaan Y-nya, kan, Y-nya ini ada 2. Waktu T sama dengan 0, Y sama dengan negatif 5 meter. Pada saat T sama dengan 1, Y sama dengan 60. Nah, kalau si persamaan posisi sumbu Y ini, kalau kita buat dalam grafik, oke, jadi misalnya seperti ini itu untuk T dalam satuan sekon, ini untuk Y dalam satuan meter. Nah, clue-nya tadi berupa garis lurus. Berarti kalau T-nya 0 itu di sini, Y-nya itu negatif 5, berarti di bawah sini ya. Oke, ini titik yang pertama. Sekarang kalau T-nya 1, ini 1, berarti Y-nya akan 60. Jadi kalau ditarik garis, di sini nih. Jadi ini
benar ya, garis lurus. Anggap ini kalau ini jadinya garis lurus. So, untuk apa kita tahu gambarnya ini? Nah, kita tahu gambarnya ini supaya bisa menentukan persamaan Y-nya. Nah, kira-kira persamaannya apa? Kalau menentukan persamaan jika di persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Oke, ini ya, ini ada matematikanya sedikit. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Nah, caranya Y dikurang Y1 per X, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita tinggal buat ini jadi nilai X, ini jadi X1, ini jadi X2. Berarti kalau kita masukkan nilainya, Y dikurang Y1-nya itu negatif 5, per Y2-nya itu 60 dikurang negatif 5, sama dengan X dikurang X1-nya itu 0, X2-nya itu 1 dikurang 0. Y tambah 5 per 65 sama dengan X per 1. Nah, tapi dalam hal ini kita nggak pakai X ya, sumbu X-nya itu kita ganti jadi T. Jadi langsung aja, berarti ini kita ganti jadi T. Oke? Kita ganti jadi T dikurang T1, T2 dikurang T1, T, T. Langsung aja kali silang berarti Y tambah 5 sama dengan 65T. Atau hasil akhirnya Y sama dengan 65T dikurang 5. Ini adalah persamaan posisi di sumbu Y-nya. Oke, saat berada di tempat yang sama. Artinya di tempat yang sama itu ingat bukan X T sama dengan YT ya. Ini salah. Oke? Jadi, maksudnya pada posisi yang sama, ini kan YT, oke? Jadi, kita mau lihat pada dua benda tersebut. Tadi kan bendanya ada dua. Ada benda A dan ada benda B. Sekarang kita tinjau untuk posisi benda B. Posisi benda B, oke? XB itu didapat dari integral PDT, PB. Ya kan? Ini sudah berulang kali ya saya bilang, kalau diketahui posisi, mau dapat, kalau tadi kecepatan mau dapat posisi tinggal diintegralkan, karena naik. Berarti integral PB, itu komponen X ya. Komponen X dari kecepatan benda B berturut-turut, ini komponen X. Yang ini jadi komponen Y. Oke? Berarti ini cuma PDT. Integral PDT adalah PT ditambah C. C ini menunjukkan adalah keadaan awal. C itu sama dengan keadaan awal. Oke? Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada sumbu Y. YB sama dengan integral V, B, 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 B. Integral VB itu adalah integral negatif 5 ditambah 20T dt. Hasilnya adalah negatif 5T ditambah setengah kali 20 kali T kuadrat. Atau negatif 5T tambah
10 T kuadrat. Jangan lupa ditambahi C. C itu masih keadaan awal, ya. C adalah keadaan awal. Oke. Nah, sekarang kita mencari posisi awalnya sebenarnya berapa. Nah, mencari X0 didapat dari persamaannya. XT itu sama dengan T kuadrat dikurang 3T dikurang 10. Berarti kalau X-nya 0, 0 kurang 0 negatif 10 meter. Sekarang kita mencari posisi Y0. Y, T sama dengan, udah dapat tadi kan, 65T dikurang 5. Berarti ini hasilnya negatif 5 meter. Nah, berarti kalau dari sini, kita kembali ke persamaan ini, XB menjadi, ya kan? Ini kan udah dapat. Tadi kan kita dapat tuh nilai XB. XB-nya adalah PT ditambah X0 ke PT dikurang 10 meter. Yang ini YB sama dengan negatif 5T tambah 10T kuadrat tambah C. Y-nya itu adalah Y0. Kita ganti. Berarti negatif 5T tambah 10T kuadrat dikurang 5. Ini dia. Nah, setelah dapat ini, udah ada YB, XB, ya kan? Untuk YA-nya, yang tadi 65, ini YA. Oke? Jadi kita bisa langsung, karena posisinya sama, kita buat YA. Oke, kita coba ya. Ganti warna. Posisinya sama. Kenapa? Oke. Ini dia. YA sama dengan YB. YA tadi 65T dikurang 5 sama dengan negatif 5T ditambah 10T kuadrat dikurang 5. Yuk kita satukan 65T ditambah 5T sama dengan 10T kuadrat negatif 5. Negatif 5 ke sini jadi tambah 5. Kan? Ini 70T, ini 10T kuadrat, ini habis ya. Ini habis. So, kita habiskan lagi T-nya karena sama-sama punya T. Ini habis. Jadi yang tinggal adalah 70 sama dengan 10T. So, T sama dengan 70 per 10. T sama dengan 7 sekon. Nah, kalau dari soal yang diminta itu adalah kedua benda bertemu kembali pada kecepatan keberapa. Oke? Nah, supaya tahu kecepatannya keberapa, kita bisa tahu dari posisinya. Oke, ini T-nya 7, berarti bisa langsung ke ini. XA sama dengan XB. XA-nya itu yang tadi. T kuadrat kurang 3T kurang 10. XB-nya adalah PT dikurang 10. T-nya udah dapat 7, kita masukkan 7 kuadrat dikurang 3 kali 7 kurang 10. P kali 7 dikurang 49 kurang 21 kurang 10 sama dengan 7P kurang 10. 49 ini
10-nya habis, berarti 49 kurang 21 itu 28 sama dengan 7V. P sama dengan 4,0 meter per sekon. Ingat ya, posisinya sama, ini untuk mencari waktu. Di sini dari posisi yang sama kita bisa dapat kecepatannya. Oke? Jadi kita harus paham dulu makna soalnya ini apa. Sebenarnya kalau kita paham makna soalnya, kita cari hubungannya kemana, nanti dapat. Oke? Jadi kalau yang ditanya waktu yang mereka ketemu si 7 sekon. Ya kan? Tapi kalau kecepatannya berapa? Si 4,0 ini. Jadi kita masukkan 4,0. Kita tulis hanya 4,0 saja. Oke? Ini dia. Kita masuk ke soal nomor 19, ini dua soal terakhir. Ada 4 buah benda bermassa sama 2 kg bergerak dengan kecepatan masing-masing, dinyatakan sebagai persamaan berikut. Jika V0 sama dengan 2I tambah 4J dan percepatan A sama dengan negatif 10J, dan keempat benda tersebut mulai bergerak pada saat T0 dan titik pusat koordinat, maka koordinat X dari pusat massa sistem pada saat T2 sekon adalah. Fokus ke koordinat X, ya. Koordinat X, kita ingat satuannya aman. Kalau dari persamaannya ini, kan ada 4 benda nih. Di N1, N2, N3, N4. Kalau kita coba urutkan ya. Misalnya, untuk N1, berarti P1 sama dengan 1/2, karena N-nya 1, jadi langsung kita tulisnya 1/2, P0 ditambah A, ya kan? Nah, setengah V0-nya pada sumbu X. Langsung aja kita masukkan itu. Jadi setengah V0 tambah AT. Ingat V0-nya kita masukkan hanya sumbu X-nya saja. Oke? Kalau dari sini yang menjadi sumbu X-nya 2, berarti kita langsung aja setengah 2 ditambah A. A-nya itu nggak ada sumbu X ya. Berarti nanti ini A-nya 0. Ini langsung aja. Ya kan? Ini 0, berarti hasilnya adalah 1 meter per sekon. Kita masuk N2. V2 pada sumbu X, ini ya, pada sumbu X. Berarti setengah, ini 2/2 kali V0 ditambah AT. Ini V2 bagi 2, 1. V0-nya adalah 2 meter per sekon. Ingat tadi A-nya nggak ada sumbu X ya, jadi kita nggak perlu masukkan, karena 0 kali T tetap 0. Selanjutnya, waktu untuk benda yang ketiga, N3, maka V3 pada sumbu X sama dengan 3/2 V0 tambah AT, berarti 3/2 dikali 2 tambah 0, ini coret, hasilnya 3 meter per sekon. Untuk N sama dengan 4, berarti V4X sama dengan 4/2 kali V0 tambah AT. 4/2 dikali 2 tambah 0 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, udah dapat nih kecepatannya. Sekarang kita mau tahu koordinatnya. Untuk mencari pusat massa, kita harus tahu koordinatnya dulu ya pada sumbu X, posisinya. Udah dapat kecepatan, ingat kalau diketahui kecepatan, ditanya posisi, integral atau diferensial? Iya, integral. Oke, sekarang kita mencari posisinya. Berarti untuk N1 sama dengan integral. Oke, berarti supaya enak, X1 adalah integral dari V1X. Integral 1 dt, ini dt, berarti ini jadinya t ya. Berarti kalau x2, integral v2x dt, ini integral 2 adalah 2t. Selanjutnya x3, integral v3x dt, sama dengan integral 3, ini 3 ya, berarti dt,
jadi 3T. Ini X4 integral P4X dt sama dengan integral 4 dt atau 4T. Udah dapat X-nya. Sekarang kita masuk ke pusat massa. Nah, mencari pusat massa nih sekarang. Kalau mencari pusat massa, ingat ya, pusat massa. Pusat massa. Mencari pusat massa, bisa untuk sumbu X-nya, itu caranya adalah XPM. Saya buat ya. Caranya X1 kali massa benda pertama, ditambah X2 kali massa benda yang kedua, tambah X3 kali massa benda yang ketiga, ditambah X4 kali massa yang keempat. Bawahnya siapa, Miss? Bawahnya itu jumlah massanya. Langsung aja deh kalau begitu. Ini X1-nya tadi 2, massa satunya 2 juga, semua massanya 2 ya. Biar ingat ya. Coba saya buat di sini. Massa 1 sama dengan massa 2, sama dengan massa 3, sama dengan massa 4. Sama dengan 2 kg. Kemudian X-nya, X1 kita mau pindahkan yang ini. Yang ini kita mau pindahkan ke sebelah. Ya kan? X1-nya itu T, X2 itu 2T, X3 itu 3T, X4 adalah 4T. Nah, oke. Selanjutnya, nih T-nya kan tadi pada saat di sini di soal pada saat 2 sekon, ya kan? Berarti bisa kita masukkan untuk T sama dengan 2 sekon. So, X1-nya menjadi 2 meter, X2-nya menjadi 2 kali 2, 4, X3-nya menjadi 3 kali 2, 6, ini X4-nya 4 kali 2, 8. Nah, inilah yang akan kita pindahkan ke sebelah sini. Oke, yuk. X1-nya 2, M-nya 2, ditambah X2-nya 4, M-nya 2, ditambah 6 kali 8 kali 2, 2 tambah 2 tambah 2. So, 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 per 8. Panjangan. Oke. 4 tambah 8, 12, 12 tambah 12, 24, 24 tambah 16, 30, 24 tambah 16, 40. Berarti 40 per 8 sama dengan 5. Nah, inilah posisinya. Kita masukkan 5,0. Ingat yang dimasukkan 5,0, bukan 5.0, bukan 5 aja. Kalau itu nanti bisa salah. Yuk kita tulis 5,0. Itu dia untuk soal nomor 9. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir, 2 buah balok A dan B dengan massa masing-masing 2 kg. Waduh, kok malah kurang ya. Ini 2 kg dan 1 kg balok A terhubung pada sebuah tali dengan panjang 0,5 meter yang terkait pada sebuah pasak di salah satu ujungnya. Balok B terhubung dengan balok A melalui sebuah tali dengan panjang 0,5 meter. Sistem berada pada sebuah meja horizontal licin. Wow, licin. Ya, dan bergerak melingkar dengan laju sudut 15 radian per sekon. Jika gaya tegangan tali pada kali A adalah TA, dan gaya tegangan tali B adalah TB, maka perbandingan TA dan TB adalah oke. Nah, kalau seperti ini, mejanya di mana, Miss? Mejanya ini kayaknya di bawah ya.
Makanya lintasannya ini dilihat dari atas, bukan dari sejajar. Jadi kita lihatnya dari atas, oke? Ya udah, langsung aja kita kerjai ya. Nah, caranya ini lagi-lagi pakai persamaan gerak melingkar. Jadi kita harus coba hubungkan. Oke, yuk. Jadi kalau misalnya dibuat ya, ini antara benda A, ini kan jadi pusatnya ya. Ini jadi pusat. Oke. A ini ke sini ada tegangan talinya. Antara A ke sini juga ada tegangan tali TA. Ini TA, ini TA, ini TA. Terus saya sejajar, saya ganti warna. Terus ini TA, ini TA. B terhadap tali ini juga ada tegangan tali si CB. Oke. Ini gerakannya ya. Ini lintasannya. Oke. Nah, udah ada ini. Kita harus tinjau satu-satu biar kita lebih teliti, lebih detail. Kita harus tinjau satu-satu ya. Sebentar. Oke. Nah, kita mau tinjau dulu nih dari benda A. Oke. Untuk benda A. Benda A ini yang kita lihat, ini kan pasti bendanya bergerak ya. Berarti sigma F sama dengan ini nggak pakai M kali A karena dia gerak melingkar. Tapi kita pakai M kali V kuadrat per R. Oke? V kuadrat per R-nya ini bisa kita ubah sigma F sama dengan M kali omega kuadrat. Oke? Nah, so sigma F-nya untuk benda A yang bekerja adalah TA itu ke kiri, tapi karena itu pusatnya jadi TA-nya positif dikurang tegangan antara benda A dan benda B. Sama dengan MA kali omega kuadrat kali RA. Jarak benda A ke pusatnya. TA-nya, oke, TA-nya ini kita biarkan aja dikurang TAB. Oke, sama dengan massa benda A adalah 2 omega kuadrat 15 kuadrat dikali RA. Dari pusat ke benda A itu jaraknya adalah 0,5. Jadi TA dikurang TAB sama dengan 2 kali 0,5 itu 1, 15 kuadrat itu 125 ya. Tapi supaya kita nanti perbandingan, kita bisa tulis 15 kuadrat 125 atau kita biarkan aja 15 kuadrat. Oke? Nah, nanti kalian bisa tahu nih kenapa harus dibiarkan. Kita coba ke benda yang kedua, benda B. Untuk benda B, berarti sigma F sama dengan massa B kali omega kuadrat kali R. Nah, untuk benda B ini yang bekerja cuma gaya tegangan AB saja. Jadi, MB-nya itu 1 kali 15 kuadrat kali R-nya. R itu jarak dari B terhadap A. Itu berarti jaraknya adalah 1 meter. Oke,
Ini jaraknya 1. Karena di tengah tadi kan. Nah, karena ini ke sini 0,5. Dari A ke B juga 0,5. Jadi dari B ke pusat adalah 1. Oke? Nah, ini kita tulis aja 1. Berarti TAB sama dengan 15 kuadrat. Oke. Nah, udah selesai. Yang jadi problem itu adalah ini udah dapat TAB-nya kan 15 kuadrat. Kita sekarang mau substitusi nilai TAB ini ke sini, ya kan? Jadi kalau dari sini bisa didapat TA dikurang 15 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. TA sama dengan 15 kuadrat tambah 15 kuadrat. 15 kali 15 adalah 225. Oke, kalau mau masukkan angkanya ya. Nah, berarti 225 tambah 225. Hasilnya 450. Ya kan? Nah, kalau ini kalau mau dimasukkan 225. Yang ditanya tadi adalah TA banding TB. TA-nya tadi 450 per 225. Ini kalau kita bagi, hasilnya adalah 2, ya kan? Kalau perbandingan kan biasanya 2/1, ya kan? Tapi di sini, untuk soal ini kita cara jawabnya 2/1 itu kan 2. Jadi langsung aja 2,0 nilai. Perbandingannya 2,0, nggak pakai satuan ya. Jadi 2,0. Kenapa tadi kalau misalnya 15-nya itu kalau nggak mau dimasukkan, kalau misalnya kalian nggak mau masukkan 15-nya, ini TA per TB, ya kan? Tadi kan ini 2 kali 15 kuadrat per 15 kuadrat. Ini bisa dicoret, hasilnya tetap aja 2,3. Ini hanya caranya aja. Boleh langsung dihitung, boleh pakai perbandingan. Mana nyaman aja. Oke? Sekian dulu untuk video pembahasan simulasi KSN Fisika tahun 2021. Jangan lupa dibaca-baca, diulangi, dipelajari, dicari-cari informasi, dan ingat-ingat kalau menulis jawabannya itu adalah pakai koma, bukan pakai titik. Tetap jaga kesehatan, selamat berjuang, God bless you all, bye-bye.